mulu adalah kehidupan yang terkait dengan duniawi. Tak ada perintah yang kemudian mereka bisa jadikan sandaran untuk menenteramkan jiwa, kecuali hanya lantunan lagu. Kalau lagu iya, jangankan lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu dangdut pun, lagu pop, kalau kita dengarkan itu menenteramkan hati. Berarti bukan itu poinnya. Ketentraman hakiki adalah ketika manusia mencapai puncak di mana mereka tunduk berserah diri terhadap perintah. Makanya di Islam itu ketika bertuhan, apa yang dikatakan? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh aku Tuhan benar-benar telah menciptakan manusia. Dan aku Tuhan mengetahui apa yang dibisikkan oleh kalbu, hati. Jadi umat Islam itu hatinya selalu harus membisik hal-hal yang positif. Gak boleh membisikkan sesuatu yang jahat. Maka Islam itu senantiasa cerminannya adalah tentram. Karena hatinya tidak diselimuti oleh niatan-niatan jahat, tujuan-tujuan jahat, propaganda-propaganda tipu muslihat, berpura-pura, dan seterusnya di dalam menjalankan agamanya. Kenapa? Islam selalu mencerminkan hati. Hati itu adalah data akurat di mana Tuhan mengetahui apapun yang termaktub di dalamnya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka hati ini menjadi cerminan. Hati menjadi tonggak pergerakan, baik jasad maupun lisan kita ataupun tindakan kita. Itulah di Islam. Makanya di Islam itu ketika ada perintah untuk menyentuh atau mengusap atau mencium Hajar Aswad, niatannya bukan ke batunya. Oke. Tapi niatannya itu adalah perintah. Adalah perintah. Makanya hadits itu harus dipahami dengan logika sehat, bukan kebencian. Sabar Bang, sabar ya. Di Islam itu ketika diperintah, maka apa perintahnya? Aduh. Apa perintahnya? Coba Ya, saya tanya saudara. Diperintahkan di sini Apa diperintahkan mencium apa? rukun Yamani dan Hajar Aswad, menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi haditsnya adalah, sabar Bang, itu hadits saya, maka saya yang harus menjelaskan. Hadits itu perintahnya adalah menyentuh batu itu, mencium. menghapuskan. Ya, mencium dan menyentuh itu sama. Menyentuh dengan tangan, mencium dengan bibir. Tadi ada yang bilang kawan Anda enggak mencium katanya, makanya Anda menyentuh, mencium, benar itu. mengusap, memegang, ya sama aja itu. Menyentuh dengan bibir, menyentuh dengan tangan, itu sama aja. Tergantung wawasan, IQ, tergantung IQ. Jadi kalau misalnya ada perintah, menyentuh dengan bibir. Hah? Iya, lanjut. Oh, nggak bisa ya? Orang nggak bisa menyentuh sesuatu dengan bibir ya Bang? Misalnya Anda menyentuh, itu katanya, ya itu bukan mencium, menyentuh itu. Betul. Oh, inilah hebatnya Kristen, kalau Islam dibahas kritis sekali dia. Saya sependapat dengan Anda loh. Ya udah diam. Menyentuh tadi Abang bilang kan. Anda diam. Ya udah Bang, kamu sabar dulu. Gurunda lagi jelaskan ya. Anda diam dulu Bang ya. Ini bukan gereja, tempatnya orang dibodohi. Kalau di sini tempatnya orang dicerdaskan. Jadi ketika ada perintah menyentuh atau mencium atau mengusap atau memegang atau meraba Hajar Aswad, tidak ada dijelaskan bahwa Hajar Aswad yang menghapus dosa, nggak ada. Tetapi yang menghapus dosa itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dengan apa? Dengan Anda menuruti perintahnya. Apa itu? Menyentuh Hajar Aswad. Kalau Anda ingin objek yang disentuh sehingga menghapus dosa apa? Oke. Objek yang dicium sehingga. Oke, baik. Perintahnya itu menyentuh. Perintah menyentuh. Sentuhlah batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ini kalau orang waras ini udah nyampe. Sebenarnya kalau udah nyampe, akal manusia itu nggak perlu lagi, oh batu yang menghapuskan dosa. Kenapa bisa demikian? Karena ya saudara, kami Kristen itu ilmunya nggak akan pernah sampai kepada ilmu Islam. Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Sederhana kok.
Disuruh untuk menyentuh, disuruh untuk mencium, mengusap, meraba batu itu. Artinya ada perintah, ketika perintah itu dijalankan, maka sang penghapus dosa akan menghapuskan dosa seseorang tersebut. Sederhana. Tidak sama seperti di kalian itu, Bang. Kalian menganggap tubuhnya Yesus itu yang menghapus dosa. Kalau kita enggak, kita tidak mengatakan batu itu adalah yang menghapuskan dosa, enggak. Tapi yang memberi perintah. Lah kan yang memberi perintah di situ Nabi Muhammad, betul. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kan perintahnya ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan menyentuh batu Hajar Aswad. Maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Jika engkau mengikuti perintah Nabi Muhammad, kata Quran, maka kata Allah, dosa-dosamu akan kuhapuskan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum sunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas kok. Kalau kamu mengikuti perintahku yang dibawa oleh nabiku Nabi Muhammad, kau ikuti beliau, apa yang diperintahkan beliau, kau ikuti, maka dosa-dosamu akan aku hapuskan. Salah satu perintah Nabi Muhammad apa? Mencium, menyentuh, meraba Hajar Aswad. Lakukan itu, maka dosamu akan dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukan batunya, sama seperti ketika Anda lapar. Anda lapar nih, Anda butuh duit, Anda butuh makan. Lalu kemudian Bang Suma memerintahkan kepada Anda, sentuhlah, angkatlah, rabalah batu itu, maka laparmu akan kuhapuskan. Apa maknanya tuh? Atau bilangnya gini, sentuhlah batu itu, maka laparmu akan dihapuskan. Nah sekarang kalau Anda mengerti maknanya, rupa-rupanya Bang Suma memerintahkan Anda mengangkat batu itu sampai ke atas truk. Setelah Anda mengangkat batu itu Anda menyentuh batu itu, lapar Anda hilang. Kenapa bisa lapar Anda hilang? Karena setelahnya saya mengupah Anda dengan memberikan Anda duit dan Anda kemudian membeli makanan. Lapar Anda hilang. Siapa yang menghilangkan lapar Anda? Apakah batu? Batu yang Anda angkat? Bukan. Sederhana kok itu. Supaya kalian itu paham aja sih. Nah ini ada tema yang menarik nih. Salib, lambang kutuk. Nah ini tanpa tanda tanya pun itu sudah terjawab. Memang betul. Salib itu adalah lambang kutuk berdasarkan Bible. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, salib itu ya kutuk. Anehnya, kalau kutuk itu di Islam, itu hanya diberikan kepada iblis dan pengikutnya. Di dalam kitabnya Yahudi, kutuk itu diberikan kepada iblis dan keturunannya. Tapi di Kristen, justru yang disembah adalah yang mati dengan jalan kutuk. Nah ini dia. Ini dia yang ini dia yang agak lain gitu. Yang disembah justru yang mati dengan jalan kutuk. Agak lain memang agak lain. Oknum-oknum yang kita ajak berdiskusi setiap hari, mereka lah Kristus palsunya. Tapi memang berat sih. Saudara-saudara ini sudah terlanjur menjadi oten. Berat bagi mereka untuk melepaskan itu. Hanya beberapa orang yang mendapatkan petunjuk dan akhirnya akan bersyahadat masuk ke dalam Islam. Karena mereka sadar, oh ternyata Yesus ini juru Islam bukan juru Kristen. Saya kira begitu. Silakan dinaikkan saudara kita non-muslim yang mau berdiskusi. Iya Guru Nda, ini di samping ini Karol ini kan dia udah 50% mau bersyahadat. Kebetulan beliau ini dibilang Katolik, bukan Katolik gitu Guru Nda. Jadi beliau ingin bertanya tentang Al-Quran sedikit katanya.
Silakan Bang Karol. Mumpung ada Gurunda, Anda boleh bertanya. Silakan. Vegetarian beliau ini, saudara kita. Kita lihat. Bang Karol. Baru selesai makan sore. Makan aja dulu, Bang. Lanjut aja dulu. Tadi siapa yang naik tadi ya? Ada Jekan tadi membawa apa? Saya ajak kita bahas saja Markus 16 ayat 15 di sini. Waduh. Itu. Saya ajak bahas Bible tapi maunya ke rukun Yamani. Ya, padahal kalau berbicara mengenai rukun Yamani atau Hajar Aswad, itu sebenarnya kalau mereka mendalami Bible di kitabnya Yahudi itu udah tamat itu. Zakaria 4 nomor 7, Kejadian 28 22, Yosua 24 27, 26 27, kemudian ada lagi Keluaran 20 nomor 25, Keluaran 29 37, Yesaya 27 9, kemudian Yesaya 6 nomor 7, Keluaran 29 nomor 14 dan seterusnya. Banyak kok. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kejadian 8 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yosua 24, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Tuhan. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada Keluaran 20:25, tetapi jikalau engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Keluaran 29:37, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pernabaian bagi mesbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi suci. Mesbah dalam bahasa Ibrani bisa kita lihat di dalam Keluaran 20:25. Jadi mesbah itu artinya batu, sedangkan naga dalam bahasa Ibrani itu artinya menyentuh, mengusap. Di dalam Keluaran 20 yang saya maksud, data 25, di situ menyentuh batu menghapus dosa. Itu jelas tuh dalilnya. Cuman saudara kita Kristen ini kan cuman modal imani saja, yakini aja, percaya saja. Padahal naga, mesbah artinya menyentuh batu, itu menghapuskan atau mengusap batu, itu menghapuskan dosa. Saya ulang lagi, kita ambil dari Keluaran 29:37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah. Mesbah itu batu. Mesbah dalam bahasa Ibrani, batu dalam bahasa Indonesia. Haruslah engkau menguduskannya, maka batu itu akan menjadi maha kudus. Batu itu akan menjadi maha kudus. Batu itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang menyentuh, atau setiap orang yang tersentuh, atau setiap orang yang mengena, atau setiap orang yang memegang, setiap orang yang meraba, setiap orang yang mencium kepada batu itu akan menjadi suci. Keluaran 29 nomor 37. Jadi teman-teman saya Kristen, ayolah 2026, masa sih masih memperbodoh diri dengan melihat umat Islam berbondong-bondong, kemudian mereka naga mesbah menyentuh batu, lantas Anda katakan mereka menyembah batu,
Sedangkan Keluaran 29:37 menyentuh batu itu membuat manusia menjadi kudus. Artinya manusia terhapus dosa-dosanya. Itu jelas itu. Ada lagi data di dalam Yesaya 27 nomor berapa itu? Yesaya 27. Coba nanti dilihat, di situ dikatakan beginilah Tuhan, beginilah aku akan menghapuskan kesalahan atau dosa Yakub. Dan inilah buah kalau ia menjauhkan dosanya. Yakub akan membuat segala batu seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Jadi Eden atau mesbah itu bisa berarti batu, Eden atau mesbah itu bisa berarti batu, dan juga ada lagi satu kata Aserah, itu patung-patung. Nah, ketika Ka'bah sebelum dibersihkan oleh Nabi Muhammad, seluruh patung-patung itu dihancurkan oleh beliau, tersisa tinggal satu Eden, tersisa tinggal satu mesbah, batu. Jadi beginilah akan dihapuskan dosa-dosa Yakub, yaitu Yakub kemudian menghancurkan segala patung-patung, lalu yang tinggal hanya satu batu saja. Persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Juga tertulis di dalam Yesaya 6 nomor 7. Saudara-saudara kalau paham di data itu apa yang bilangnya? Itu lebih parah sebenarnya. Lebih parah dari Hajar Aswad. Kenapa lebih parah dari Hajar Aswad? Karena kita tahu bahwa kalau berbicara mengenai bara itu kan artinya apa bara itu, teman-teman? Menurut teman-teman bara itu apa? Bara. Kobaran api, Gurunda. Kobaran api atau api yang gila juga ya kalau kobaran api mulutnya habis, Bang. Dinda kumis habis. Yesaya 279 Bang Zuma. Iya, Yesaya 279 itu maksudku. Yesaya 6 tadi, Dinda. Yesaya 6. Seorang daripada serafim malaikat itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mesbah. Ada bara. Ini maksudnya bara api loh ya. Jadi setelah dikatakan data nomor 7, data nomor 8-nya, lalu aku mendengar suara Tuhan. Ini Tuhan yang memerintahkan. Apa perintah Tuhannya? Siapakah yang akan kuutus, katanya. Di data nomor 8-nya itu, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini iblis yang diutus. Anehnya, di nomor 7-nya, jelas dikatakan bahwa bara tadi ini telah menyentuh bibirmu. Maka dosa-dosamu telah dihapuskan dan telah diampuni. Ya sama kan? Coba saudara-saudara kami Kristen yang kami kasihi, cobalah baca Yesaya 6 nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca deh di situ deh. Bagaimana malaikat datang membawa bara. Kalau bara itu kan sama dengan api. Sama dengan api atau batu yang menyala atau batu yang membara atau batu yang berupa bara api. Nah, di situ jelas dikatakan bara api yang menyentuh bibir itu menghapuskan dosa dan mengampuni kesalahan. Sekarang kalau disuruh milih, nah itu bara tuh. coba sentuhkan ke bibirnya mereka itu, Dinda. Disuruh milih nih, kamu menyentuh mulutmu, bibirmu dengan Hajar Aswad atau bara api, kau pilih mana? Jadi cobalah sedikit agak-agak sehat gitu ya. Jangan nyerang Islam membabi buta, jangan. Karena Bible akan pasang badan untuk menghalau hujatan kalian terhadap Islam. Jangan itu. Belum lagi kalau saya membawa mencium batu, ya Yesus punya batu kan ya. Tapi janganlah kalian nanti merasa makin benci sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat aku mencintai kalian, lagi sedang
cintaku bersemi terhadap saudara-saudaraku Kristiani, malah justru kalian membenci diriku. Padahal keberadaanku, ya, pindah komal satu ke komal yang lain itu untuk mencerminkan, memperlihatkan cinta saya yang nyata kepada kalian. Siang malam kita tampil di sini. Kenapa saya menampilkan data-data itu tadi? Ya supaya kalian berhenti mengumbar kebencian. Islam nyembah Hajar Aswad karena menyentuh Hajar Aswad menghapuskan dosa. Orang-orang Yahudi menyembah bara, sebab dengan menyentuh bara pakai mulut, dosanya dihapuskan. Ya, mampus. Jadi enggak begitu pola diskusinya, enggak begitu. Kalau Kolose 2 nomor 9, nah, di situ ada batu menggantung di atas salib. Jadi jangan menghujat sayang, jangan ya. Mending kita berdiskusi dengan baik. 2026 ini mohon supaya diminimalisir. Jangan ada hujat menghujat. Sebisa mungkin tegas, keras. Kalau ada yang bengkok kepalanya langsung saja ditepak pakai sendal jepit biar lurus. Tapi kalau sudah tak bisa lagi suruh turun. Ambil kemangi, ulek halus, campur dengan kapur siri. Habis itu balur si ucok selama 3 minggu dengan kain putih. Setelah 3 minggu selesai datang ke sini laporkan bagaimana si ucok kabarnya. Itu mending daripada Anda naik ke komal-komal Islam menghujat. Tidak penting itu, tidak penting. Islam datang untuk membersihkan semuanya. Melurus. Kira demikian. Silakan. Balik kembali di Al-Baqarah 11 sampai 12 itu, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Tadi sudah diberikan Bang Dito sudah memberikan contohnya tentang nuklir. Nah, kalau tentang nuklir itu kan luar biasa perbedaannya ya. Orang yang punya pengetahuan, orang yang punya kekuasaan, punya teknologi nuklir dengan orang awam. Ya pastilah orang-orang seperti saya hampir pasti tidak ikut serta dalam nuklir itu, tenaga nuklir atau teknologi nuklir, senjata nuklir. Meskipun memang ada juga listrik tenaga nuklir dan lain-lain itu. Nah, yang saya tanyakan, saya sempat tanyakan tadi ilmuwan yang memberikan data tentang jejak karbon. Nah, kalau tentang data jejak karbon ini kan ini sedikit bisa menimbulkan perdebatan kan, karena ya siapa saja bisa masuk ikut andil dalam menghasilkan jejak karbon. Nah, disitulah yang saya anggap ini sesuatu yang patut untuk diteliti lebih lanjut ya. Bukan hanya dari orang Islam yang memiliki Al-Baqarah 11 sampai 12, tapi juga orang Kristen juga yang memiliki Kejadian 1 ayat 28. Ya, karena dalam dalam KPR 10 ayat 13 ya harus saya akui tidak ada jejak karbon juga di KPR itu. Hanya ada sembelilah dan makanlah. Tidak ada jejak karbon yang terkandung dalam proses pemeliharaan. Jadi kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, sebenarnya cakupan perusak atau yang membuat kehancuran di muka bumi ini itu tidak merujuk satu poin
secara mutlak harus seperti itu. Ketika Al-Quran mengatakan janganlah berbuat kerusakan di bumi, maksud daripada kerusakan ini bukan hanya secara fisik, tetapi secara mentalitas, secara spiritual. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Setiap nabi diutus ke bumi ini, itu seruannya untuk selalu melakukan perbaikan dari semua aspek. Jadi tidak hanya kerusakan bumi itu bersifat bom dan seterusnya, nuklir dan seterusnya. Tapi yang dimaksud merusak bumi itu adalah merusak komponen yang sudah ada. Apa komponen itu? Tuhan sudah membuat setiap keadaan sesuai dengan kadarnya, kodratnya masing-masing, fungsinya masing-masing. Manusia diutus ke alamnya, ke dunia ini, ke dalam dunia ini sebagai penggerak mekanisme yang ada. Maka di samping kemudian manusia sebagai penggerak mekanisme secara fisik, manusia juga dituntut untuk berpikir menemukan Tuhannya. Jadi orang yang menghantar manusia menjauh dari pencipta itu orang yang juga merusak bumi. Merusak bumi. Dia melahirkan makhluk-makhluk yang sejatinya hanya iblis yang ada pada kadar itu, tetapi mereka menciptakan makhluk-makhluk yang sejatinya tadinya suci menjadi kotor, menjadi tercemar. Sehingga bumi ini diisi oleh makhluk yang tercemar, merusak bumi. Itu sederhana itu. Kalau dalam kajian Islam, para perusak bumi itu bukan hanya merusak tatanan yang ada sebagai struktur yang secara normatif ada di bumi, secara kadar sudah diatur oleh mekanisme bumi, bukan. Tetapi yang dimaksud itu adalah yang memutarbalikkan tujuan Tuhan menciptakan khalifah menjadi iblis. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tataran yang muncul di atas muka bumi ini, aku cipta jin dan manusia itu hanya untuk menyembah. Hanya untuk menyembah. Adapun makan, minum, tidur itu hanya pelengkap. Pelengkap. Tapi tujuan awal kita dicipta itu adalah menyembah. Maka ketika kita berbicara mengenai penyembahan, kita berkarya, kita membuat sebuah olahan untuk bermanfaat bagi sesama manusia, itu adalah ibadah. Begitu juga ketika kita menghantarkan manusia terjerumus ke dalam dosa, kemaksiatan, melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan-aturan Tuhan, maka itu juga adalah membuat kerusakan. Contoh saudaraku, contoh. Ketika ada perintah di dalam Kejadian 1, nomor 26, 27, 28. Apa yang diterangkan di sana? Perintah makan, perintah menguasai. Lantas kemudian kita membatasi. Sesuatu yang dihalalkan kita haramkan, sesuatu yang diharamkan justru kita halalkan. Itu merusak. Itu merusak. Karena Tuhan Maha tahu tentang manusia. Tuhan Maha tahu tentang komponen-komponen apa yang ada pada tubuh manusia. Tahu Tuhan itu. Dan ketundukan para ciptaan itu adalah hanya kepada Tuhannya. Contoh, bagaimana Abraham diperintahkan kemudian oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Siapa anaknya? Dia adalah anak sematawayang. Apakah dia binatang? Bukan binatang. Apakah dia layak untuk dibunuh? Tidak layak untuk dibunuh. Apakah layak untuk disembelih? Tidak layak untuk disembelih. Apakah dia layak untuk kemudian menjadi tumbal? Tidak layak untuk menjadi tumbal. Tapi ketika sang empunya yang minta, Abraham, ya Tuhanku, sembelih anakmu. Apa reaksi anaknya? Karena anaknya ini adalah orang Muslim, beliau berserah diri. Wahai ayah,
jika memang benar Tuhanmu menginginkan aku untuk disembelih, kamu akan mendapati anakmu menjadi anak yang soleh. Kamu mendapati anakmu menjadi anak yang muslim, berserah diri. Lakukan perintah Tuhanmu, karena itu pasti yang terbaik. Aku pasrah untuk itu. Artinya, jangankan binatang yang memang dicipta dengan kadarnya, kamu aku cipta untuk melayani makhlukku yang bernama manusia ya. Ya Tuhan, itu adalah surga mereka. Mereka dicipta oleh Allah untuk melayani kepuasan kehidupan makhluk sebagai pemimpin. Mereka sedang melayani Tuhannya. Aku dicipta di atas muka bumi ini untuk menjadi pelengkap kehidupan makhluk Tuhanku yang bernama manusia. Maka ketika tiba waktuku, meskipun aku belum pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan selayaknya binatang yang lain yang sudah dewasa, lalu kemudian aku sudah diminta untuk disembelih, aku pasrah kepada Tuhanku untuk beribadah, di mana aku dicipta sekedar untuk melengkapi kesempurnaan makhluknya yang bernama manusia. Maka jangan dilanggar perintah itu. Ketika ada perintah, aku ciptakan manusia sebagai pemimpin untuk berkuasa, makanlah yang halal, janganlah makan yang haram. Maka jangan kufur. Ketika diperintahkan makan ayam, ya makan ayam. Diperintahkan makan sapi, ya makan sapi. Kapan Anda tidak memakan, ingat, itu melanggar Tuhan. Berarti Anda lebih pintar daripada Tuhan. Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan itu semua dengan ketundukan-ketundukan mereka. Wahai gunung, engkau besar, engkau tinggi, engkau sebagai pasak bumi. Tapi aku perintahkan engkau menahan semuanya agar makhlukku manusia bisa hidup dengan tenang di sampingmu. Wahai laut, aku perintahkan engkau, bergelombanglah engkau, tapi jangan berlebihan yo, sebab aku menginginkan makhlukku manusia itu hidup tenang berdampingan denganmu. Wahai angin, wahai langit, berdiri dah dengan kokoh. Jangan sedikit-sedikit kau ingin roboh, jangan sedikit-sedikit kamu bergemuruh. Berdiri tanpa kaki, demi untuk memberikan kenyamanan kepada makhlukku manusia. Seluruh alam semesta tunduk atas perintah Tuhan. Maka kalau ada yang diberikan kepada kita, wong ya kita nikmati karena kita dicipta sebagai kadarnya manusia, sebagai pemimpin. Maka contoh yang paling baik hanya ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Pimpin dirimu, selamatkan dirimu, baru menyelamatkan orang lain. Bayangkan jika seekor ayam ingin disembelih dengan nama Allah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kadarmu wahai ayam memang dicipta untuk diberikan kepada manusia, maka lakukanlah, ini adalah amalanmu, ini adalah jihadmu. Ayamnya sekiranya bisa berkata, akan mengatakan, demi Rabbku yang maha suci, aku rela, aku ikhlas, silakan aku digerek paman. Maka ayamnya kembali kepada Tuhannya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Memang kalau kita berpikir ini tega banget, tapi Tuhan lebih tahu. Tuhan sudah tahu bahwa memang Dia kucipta. Jangankan kemudian ayam, sapi, kambing, manusia pun ketika dia beriman tunduk kepadaku, lalu aku perintahkan untuk disembelih. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Abraham alaihissalam. Jadi di Islam itu segala-galanya harus bersandar kepada pencipta. Hablum minallah, jelas sesuai dengan aturan. Hablum minan nas, sesuai dengan aturan. Terhadap rahmatnya kepada alam semesta juga kembali kepada Quran, aturan. Seperti itu saudaraku. Jadi yang dimaksud kerusakan di bumi bukan hanya nuklir, tapi kerusakan di bumi ini adalah menciptakan satu kaidah hukum yang justru bertentangan dengan hukum pencipta bumi itu sendiri. Saya kira begitu. Sahabat yang lain silakan. Gimana Karol? Udah menerima pendapat dari narasi Bang Zuma sesuai dengan Al-Quran tadi Karol? Ya sudah. Loh,
Tadi ada Jamie di bawah, tak kira. Saya pikir ada Jamie. Pak Jamie. Apalagi keraguanmu tentang Al-Quran. Gurunda Zuma, boleh izin bertanya Gurunda? Dari mana abangku boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan titipan dari saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Bang Zuma? Izin? Iya, silakan Bang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sempat berdiskusi offline dengan saudara saya. Kebetulan beliau belum mendapatkan hidayah, masih tertutup hatinya. Jadi cuman saya mungkin menjawabnya masih kurang kurang meyakinkan beliau. Jadi mungkin Bang Zuma bisa membantu saya. Pertanyaannya adalah, jika Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, terkait dengan kepercayaan dalam agama Islam, ajaran dalam agama Islam bahwa Yesus tidak disalib, Isa alaihissalam tidak disalib, tapi diangkat ke langit. Ya, saya sudah menjelaskan itu. Kemudian ada seseorang yang diserupakan, yang disalib itu adalah seseorang yang diserupakan, dan menurut sejarah yang diserupakan itu adalah Judas Iskariot. Iya. Dan Terus? akhirnya disaliblah Judas Iskariot ini. Iya. Kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, harusnya kan tidak terbunuhlah si Judas Iskariot ini, tapi justru harusnya diselamatkan dong, jangan sampai terbunuh. Walaupun dalam kepercayaan kita Judas Iskariot ini adalah murid yang bisa dikatakan murtad dari ajaran Isa alaihissalam. Iya. Boleh dikatakan seperti itu gitu loh. Siap. Dan saya menjawabnya, itu adalah hukuman langsung yang diberikan Allah kepada Judas Iskariot. Saya bilang begitu. Mungkin saya salah. Makanya saya di sini ingin minta petunjuk dan ajaran dari Gurunda supaya saya tidak salah dalam menjawab dan menjabarkan permasalahan ini. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya juga sering mengalami hal ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering saya temui dari teman-teman kita Kristiani. Mereka melepaskan, ketika bertanya tentang Al-Quran, mereka melepaskan kisah keadaan pada masa itu. Nabi Isa alaihi salam datang dengan cara baik-baik. Nabi Isa datang di tengah-tengah mereka dengan cara ingin mengajarkan mereka keselamatan, mengajak mereka kemudian kepada jalan yang lurus. Tetapi mereka kemudian membangkang, malah membuat makar. Mereka membuat kemudian tipu daya. Mereka membuat siasat palsu, tipu muslihat. Bahkan iblis turun tangan ketika itu. Makanya dikatakan wa makaru, mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Apa balasan bagi orang yang membuat makar? Ini yang dilupakan oleh penanya. Dia lupa kalau orang-orang Yahudi pada saat Nabi Isa datang, jangankan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa aja, wa qatalamuna anni, kenapa engkau sering menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal engkau tahu bahwa aku ini sesungguhnya adalah utusan Tuhan bagi kalian. Itu Nabi Musa loh. Suara saya masih kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Bang Zuma. Ya, soalnya hujan di sini. Starling kalau hujan ada gangguan. Jadi gitu. Bukan terpisah cerita itu. Kalau mereka jujur mengakui
Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas tertulis Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Mau dikemanakan dalil itu? Belum lagi ketika diceritakan dalam Mazmur, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka terpelihara, tetapi anak cucu orang yang fasik akan dilenyapkan, dibinasakan. Ada enggak orang yang bersekutu ingin menyalib Nabi Isa itu adalah orang-orang fasik? Orang fasik. Ada enggak mereka ini orang-orang yang ingin memutarbalikkan hukum Tuhan? Orang-orang yang ingin membalikkan hukum Tuhan. Salah enggak ketika Tuhan kemudian memberi hukuman kepada mereka? Tidak salah. Makanya Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna katabihalahum. Menyalib, melainkan diserupakan bagi mereka yang menyalib. Yang menyalib ini orang fasik enggak? Fasik. Orang kufur enggak? Kufur. Pengkhianat enggak? Pengkhianat. Kerasukan setan enggak? Kerasukan setan. Maka salah enggak ketika Allah membalas makar mereka? Enggak salah. Enggak salah. Kalau itu pertanyaan, kenapa Tuhan tidak mengasihi? Bukankah Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih? Kalau begitu suruh Tuhan tutup neraka. Suruh tutup neraka. Tidak begitu kaidahnya, saudaraku. Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan lemah lembut. Nabi Isa mengajarkan mereka keselamatan. Hikmat Injil, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi Nabi Isa alaihissalam sudah mengajarkan ke mereka runut jalan kebenaran itu yang mana. Tapi mereka senantiasa lebih mengedepankan ekonomi, politik, kehidupan dunia. Mereka serakah. Dan itu bukan cuma penggambaran Quran, malah lebih sadis lagi mereka. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Apa ini? Yang kayak gini-gini. Yang begini Tuhan kemudian ingin Isa alaihissalam mati. Orang-orang yang meninggalkan hukum Torah. Sedangkan dalam Al-Quran orang yang meninggalkan Torah, melakukan pelanggaran di hari Sabat, dikutuk menjadi kerah. Datang mereka justru ratnya yang harus dihapuskan demi mereka. Itu tidak akan mungkin terjadi. Maka Al-Quran dalam cerminan ini salib jelas hanya berlaku kepada orang-orang yang melakukan kerusakan dan membuat kebencian terhadap Allah. Al-Quran menyatakan itu surah Al-Ma'idah ayat 33. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Itu jelas dalam Al-Quran. Hukuman bagi orang yang membenci Allah, bagi orang yang membenci Nabi Isa, bagi yang merusak kerusakan di atas muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalibkan. Lalu itu kan Al-Quran. Oke. Apa yang diterangkan Ulangan 21, 22, 23? Jelas kelihatan tertulis di situ. Apabila ada orang yang melakukan perbuatan yang sepadan dengan hukuman mati, perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Segera kau kubur, sebab Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan orang yang dikutuk Elohim menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu ada Ulangan 21, 22, 23. Jadi nggak boleh saudara kami Kristen itu memutuskan mata rantai, itu nggak boleh.
di mana penyaliban itu justru Al-Quran datang meluruskan, bukan cerita yang berdiri sendiri. Enggak. Ketika Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mereka menolaknya, mereka bersekongkol ingin membunuhnya, maka Tuhan kami yang membalaskan kejahatan dengan begitu sempurna telah melakukan sesuatu yang benar, bahwa yang pantas dihukum adalah mereka yang bersalah dan yang pantas diselamatkan adalah mereka yang benar. Itu mutlak terjadi. Tetapi di akidah mereka dibalik, yang dihukum adalah yang benar, yang dibebaskan dari hukuman adalah orang yang bersalah. Itu kebalik. Suara saya masih kedengaran? Alhamdulillah masih Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya saudaraku, saudara Kristen jangan pernah putuskan mata rantai yang ada di Al-Quran dengan kejadian perkara di TKP. Orang-orang yang ingin menyalibkan Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi Isa, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, melanggar semua perintah-perintah Tuhan, ingin menghapuskan perintah Tuhan, ingin memblokade semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Maka jangankan mereka, iblis pun diusir dari surga, apalagi mereka yang hanya manusia biasa. Maka pantas untuk mereka mendapatkan ganjaran. Ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolong aku untuk menjalankan syariat agama Allah? Nahnu ansarullah. Di antara mereka ada yang berdiri, kami yang akan menolong ente. Tetapi sebagian mereka membuat makar. Yang membuat makar ini pantas kemudian untuk mendapatkan itu. Pantas. Dan apa yang tertuang kemudian untuk menjawab ending dari pertanyaan mereka, endingnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang mati digantung di atas tiang salib. Apa pantas manusia suci, lahir tanpa ayah, baginya ada kekuatan Roh Kudus, lalu kemudian dia mati terkutuk demi mereka pelaku-pelaku maksiat? Itu suatu kemustahilan. Solusinya adalah ada dua data yang kita serahkan kepada mereka. Yang pertama, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Sebagian mereka ada yang mengatakan Yesus telah mati, dan sebagian mereka mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Lahum hisyum fid dunya walahum fil akhirah azabun azim. Memang jelas itu, mereka akan mendapatkan siksaan di dunia dan juga azab di akhirat. Mereka hanya berselisih, kata Allah. Ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak yakin terhadap apa yang siapa yang mereka salib. Maka tertulis di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Berarti yang muncul setelah penyaliban ternyata bukan Yesus, tetapi rupa lain. Yang dibilang Yesus, orang lain tapi dikira Yesus, wajah lain tapi disebut Yesus. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain, diserupakan dalam rupa yang lain. Jadi Al-Quran itu jelas, tidak mungkin berbohong. Kenapa? Al-Quran diwahyukan oleh hakikat pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan perkara di TKP. Sedangkan Bible hanyalah kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, yang dikumpulkan kemudian lalu dibukukan, lalu dilemparkan kepada nana-nana mutiara dan nana-nana. Mereka diberikan buku-buku itu sebab mutiara dan barang-barang kudus tidak diberikan oleh Yesus dan muridnya, sehingga mereka hanya menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuan mereka, yaitu kumpulan kisah-kisah, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak jelas. Saksinya tidak jelas, penulisnya pun tidak jelas. Demikian saudaraku, semoga bisa membantu. Di sini hujan deras. Lanjut teman-teman. Alhamdulillah penjelasannya Gurunda Zuma
sangat ya. Masya Allah. Berarti Allahu Akbar. sekitar 25% jawaban saya bahwa itu adalah makarnya Allah, rencananya Allah untuk membalas makarnya manusia, orang-orang fasik, langsung dibalaskan kepada pembuat makar. Kurang lebih benar lah ya Bang Zuma ya. Ya, cuman Allah tidak membuat makar. Mereka yang membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, lalu Allah membalas makar mereka. Iya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Iya. Begitu saudaraku. Seperti itulah kurang lebihnya Bang Zuma. Terima kasih Masya Bang Zuma Allah, luar atas biasa. penjelasannya. Sama-sama, Insya Bang. Allah kalau ketemu lagi akan saya kasih jawaban seperti itu Bang Zuma. Sudah saya Siap. catat ini. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama. Yo, kembali lagi ke Karol. Gimana Karol? Ada apa yang mau dipertanyakan Karol yang bimbang tentang ayat-ayat Allah Karol yang di Al-Quran? Selagi Bang Zuma ada di sini. Silakan Karol. Ya, ketika Bang Zuma tadi mengatakan ada menunjukkan benang merah antara rukun Yamani dengan yang ada dalam perjanjian lama dipraktekkan oleh Yahudi, saya jadi ingat kata-kata Yesus Yohanes 4:21 dan ya 24, Yohanes 4:24, Yohanes 4:21. Akan tiba kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sekarang sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Meskipun juga saya memang tetap saya mengakui bahwa menyembah itu ada menggunakan tetap ada sarana-sarana tertentu, ya menggunakan patung salib, foto dan lain-lain, icon dan lain-lain itu. Jadi saya menganggap memang tidak ada kewajiban untuk menggunakan sarana-sarana. Tapi kalau ada memang tidak mengapa juga, sehingga ketika tadi ada yang mau berselisih atau berpolemik tentang rukun Yamani, ya saya secara singkat saja, ya saya kan memang terus terang sudah beberapa kali mendengarkan tentang penjelasan tentang rukun Yamani itu. Tetapi kalau menjelaskan kan saya tidak bisa. Saya hanya secara shortcut atau secara sederhana saya mengatakan itu ya silakan kalau memang Anda menyatakan Jack membawakan itu secara negatif, maka bisa muncul juga, bisa jadilah negatif. Ya semua yang positif kalau dinegatifkan ya tetap jadi negatif. Yang positif ya, yang sudah positif kalau dibuat jadi negatif, dipelintir jadi negatif ya jadi negatif, apalagi yang netral-netral saja. Yaitu penjelasan sederhana saya sih. Dan ya Bang Zuma tadi menyatakan mengutip juga tentang Kejadian 1:28. Nah ini memang dalam Kejadian 9 ayat 3 memang ada izin, perihal izin yang tidak tahu kapan ditarik izinnya. Izin itu diberikan dari dahulu sampai kini. Nah untuk saya sih dari Kejadian 1 ayat 28 dan ayat 29 sudah jelaslah kewajiban manusia itu sampai di mana. Manusia menguasai yang di sekitarnya, tetapi bukan berarti sewenang-wenang, bukan berarti eksploitasi ya. Nah, karena izin yang diberikan dalam Kejadian 9 ayat 3 lah atau nomor 3 itulah, maka ketika orang berpedoman pada izin itu tapi kemudian pada akhirnya
melampaui batas, terjadi apa? Kebablasan. Di kemudian hari dari kebablasan dan keseimbangan alam dalam arti tertentu tidak terkontrol, maka memang harus, bagi saya memang harus bukan hanya berpegang pada Bible. Kalau saya sebagai orang Kristen bukan hanya bisa berpegang pada Bible. Saya mengakui tadi dalam diskusi dengan Kang Dito, ya saya takjub, dan saya takjub dengan ayat-ayat Quran. Saya mau meneliti dan ya pastilah mengerjakan kan, apalagi terkait ayat Al-Baqarah 11 sampai 12 itu. Ya, sehingga bagi saya Bible itu di satu sisi ketika kebablasan, apa boleh buat kebablasan, orang hanya berpedoman pada Kejadian 9 ayat 3 lalu kebablasan, maka di saat itulah saya secara pribadi, ya, dalam praktek pribadi saya melihat Quran, saya melihat ikrar ahimsa daripada Jain, dan saya open minded dengan data dari ilmuwan. Ya, itu praktek yang saya praktek yang saya terapkan atau saya lalui. Bang Karol, jadi poinnya Anda kagum ya terhadap ayat-ayat Al-Quran ya, mengenai penjelasan tadi juga dari Gurunda dan Saya Kang kagum Dito ya. dengan ikrar ahimsa, tapi mohon maaf kalau mengerjakan ikrar ahimsa juga repot juga, karena contohnya mau konsumsi buah saja itu tunggu jatuh, tidak buru-buru dipetik, artinya tunggu kasarnya ya tunggu busuk, dan kalau gitu bingung juga itu. Kalau makan ikan juga demikian, tunggu ikannya busuk baru dimakan. Ya kalau saya terus terang, ya saya tidak konsumsi ikan, jadi ya ketika Yesus saja makan ikan goreng lalu saya tidak makan ikan goreng, ya saya bakal diserang oleh sesama Kristen, kecuali Bapak Jemi mungkin. Kecuali Bapak Jemi yang saya lihat tadi naik tadi tapi sudah turun. Izin Bang Sal, tolong ambil ini dulu Ali ya. Di sini mau azar soalnya. Kan kata Bang Zuma tadi, semua tadi kan Bang Sal. Oke, Bang KTP, Bang Sal. semua Oke. semua kan ini udah diatur sama Allah kan begitu tentang masalah perihal makanan tadi. Bahkan sekiranya pun jika pun manusia yang seperti dikatakan Nabi Abraham atau Ibrahim, manusia itu disembelih atas izin Tuhannya, kenapa tidak gitu? Artinya kan udah ada nih legalitasnya dari Tuhannya kalau gitu. Jadi kenapa harus dipertentangkan lagi jika sudah ada legalitas dari Tuhannya? Gitu. Kalau kamu udah ada legalitas dari ayahmu untuk mengambil sesuatu, kenapa kamu pertanyakan lagi? Ini boleh nggak sih? Kan udah ada gitu. Kamu di satu sisi mengatakan Al-Quran itu adalah sempurna gitulah. Tapi mending saya melakukan itu open minded dan positive thinking daripada mereka yang mempelintir.
Ya, nih si Jack naik lagi. Sudah tercerahkan kau Jack, bawa kemana-mana rukun Yamani, rukun Aswad, tujuannya pelintir. Ini kita bahas nih, ada lambang kutuk nih salib. Udah enggak nih, lanjut. Buka mic-mu, Jack. Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang bisa menjelaskan. Apanya kau bilang nggak bisa dijelaskan? Dari tadi kau nggak nyimak rupanya, kau pura-pura budek kau rupanya. Teman-teman, Gurunda masih situasinya di area beliau lagi hujan deras. Tapi kalau misalnya mau masuk lagi pastinya buka live. Dengan berhala nggak bisa menjelaskan. Kok lari-lari kemana-mana? Apanya yang saya Kepastiannya tanya? nggak ada. Apanya? Malah Ini dijaga temanya, nggak ada. ini ada tema. Kau sanggup atau tidak bahas tema yang di atas? Kau sanggup tidak bahas tema yang di atas? Pertanyaan saya aja nggak bisa menjelaskan gimana. Ampun deh ini, aci. Dah, sana. Nggak mampu bilang nggak mampu aja, nggak usah bahasa yang lain. Udah pun tadi dijelasin, kau pura-pura budek ya. Silakan yang Kristen. Ini Carol dari tadi juga sudah menyimak ya. Dan tentang rukun Yamani, rukun Aswad sudah dijelaskan oleh Gurunda. Masih kurang apa lagi nya dibilang itu. Mana tidak? Kok hilang? Yoi bro. Kenapa kok kabur juga Yoi? Ayolah kita diskusi saja. Jadi bagi yang nggak sanggup dengan tema tinggal bilang saja. Minta naik lagi nih satu. Apanya ini orang Kristen? Ya udah aku naik lagi dulu ya teman-teman ya. Kau sanggup nggak botol? Ya jelaskan dulu. Waduh, Terkait dengan memang ada sampah. Jangan kau naik-naik lagi lah. Kalau nggak sanggup tinggal bilang, nggak sanggup aku itu, tema itu Kang Dito, selesai. Apalah ini, astagfirullahaladzim. Susah banget loh kita ngasih tahu orang Kristen yang mau berdiskusi hikmat sesuai dengan tema, ada aja yang dibawanya. Kok nggak move on gitu? Sudah dapat jawaban, sudah dapat pencerahan, masih tidak terima. Apalah maunya dia nih? Ayo, yang Kristen silakan ajukan permintaan. Gurunda lagi menyimak ya teman-teman ya. Beliau masih hujan di lokasinya. Ya, Carol. Carol, monitor Carol. Monitor. Cobalah kau kasih tahu itu sama saudara-saudara Kristenmu itu. Bisa ndak nih mau bahas tentang tema ini? Kalau menurut Carol, yakin ndak kalau salib itu lambang kutub, Carol? Salib ya. Sebenarnya saya sih tidak selalu tahu soal itu, tapi kalau salib itu dalam sejarah itu adalah hukum ya. Cara menghukum para makar, para penjahat-penjahat ya memang salib memang lambang kutuk. Lambang kutuk memang salib. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah diyakini lambang kutuk, ini di rumah-rumah orang Kristen ini kenapa ini dipasang itu lambang kutuk tuh? Apakah mereka terkutuk? Pasti ada pemaknaan lain kan sesudah itu. Sesudah itu kutuk pasti ada pemaknaan lain lagi kan. Iya, Ya coba. semua kan itu ada pemaknaan. Tinggal pemaknaan semuanya. Iya, coba dari makna menurut pemahaman kekristenan sudah tahu salib itu lambang kutuk, kenapa ditempel di rumah-rumahnya?
Ya, diantaranya mungkin ada sebagai pengingat sosok Yesus yang memberikan Yesus yang apa, Karol? Yesus yang terkutuk itu maksudnya? Yesus yang mati di salib, Yesus yang bukan menebus ya. Kalau menebus lain lagi, muncul lagi pertanyaan lagi. Yesus yang memberikan pengajaran, mengingatkan, menunjukkan golden rule, Iya, menunjukkan maksudnya bahwa menyimpulkan standar moral Yesus itu yang terkutuk, yang standar disalib. moral itu penting, standar moral itu maju. Makanya kan Yesus mengatakan dalam Yohanes ya. Yohanes 16 itu kan banyak yang mesti kukatakan tapi belum sanggup menanggungnya. Iya, kamu tadi menyimak nggak? Kalau Yesus ternyata muncul dengan rupa yang lain yang dianggap kemudian memberitakan tentang firman baru, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Yesus dalam rupa yang lain atau Yesus yang bagaimana menurut? Tapi ada juga Yesus yang mengatakan, yang berkata kepada Yohanes, jangan kau larang ya, jangan kau larang seseorang mengusir setan dalam nama Yesus, karena siapa yang tidak melawan, mereka ada bersama dengan Yohanes, dengan murid-murid yang lain. Jadi ya Yesus punya penerimaan inklusif terhadap orang lain juga, termasuk mereka yang bukan kalangan muridnya. Jadi ya kalau ketika ada salib itu digantungkan, ditempel, ya punya pemaknaan tertentu lah. Ya, pertanyaan saya sederhana saja. Kalau Yesus dalam rupa yang lain, apakah orang Kristen meyakini bahwa memang ternyata bukan Yesus yang asli setelah dia bangkit itu? Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, yang itu ya. Bukan rupa yang lain, cobalah dicek tuh. Apa makna rupa yang lain itu, apa definisinya kalau dari sudut pandang kekristenan? Apa? Salah satu yang saya ingat ya, tubuh Yesus itu sudah tubuh kemuliaan ketika dari kubur itu. Masih belum nyambung juga, tapi nggak apa-apa lah. Bang Karol ini meyakini Yesus Tuhan atau bukan sih? Yesus seperti Yohanes 17 ayat 3 saja. Yesus adalah utusan kan? Cuma utusan atau dia disebut Tuhan? Utusan. Kan Bapa Tuhan. Oke. Yang Tuhan kan Bapa. Oke. Kalau Yesus itu utusan, maka pastinya Bapa yang Tuhan ini menghendaki nggak Yesus yang utusannya disalib dan dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib? Sebenarnya tidak kan, karena dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 kan, karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan kan? Dia mengaruniakan, bukan dia mengorbankan. Jadi ya dia mengaruniakan sebenarnya Yesus.
bukan dia mengorbankan Yesus. Itu sih, tetapi ya memang apa ya, kehendak bebas manusia, kemudian ada yang memusuhinya, menginginkannya mati, ya Yesus menyerahkan saja nyawanya itu. Ya itu sepemahaman saya gitu. Kalau mau awalnya idealnya ya tidak mati lah. Sama halnya Adam dan Hawa itu tidak tergoda. Kalau mau idealnya ya tidak tergoda mereka itu. Tapi mereka juga tergoda tuh. Dan lain-lain tergoda juga yang lain. Sesudah Adam dan Hawa. Ya, kembali ke tema. Apakah Carol meyakini bahwa Yesus mati terkutuk di kayu salib? Iya. Jadi terkutuk dia. Ya, jadi terkutuk, jadi seperti dua yang disalibnya, kayak yang dua orang yang di kiri kanannya, mereka kan terkutuk karena mereka penjahat. Bagaimana utusan Tuhan dikatakan terkutuk, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah utusannya? Ya ada ya orang membunuhnya ya. Ya mirip Yohanes Pembaptis juga kan. Dibun-bun juga kan, dia itu utusan. Ini ya dibun-bun juga oleh Herodes. Gini, kalau tentang Yohanes Pembaptis, ini kan datang duluan sebelum Yesus. Kisahnya hanya pembaptisan itu. Cuman kalau kembali kepada konteks daripada tema yang diangkat oleh host, salib lambang kutuk, kamu tadi mengakui bahwa salib itu lambang kutuk. Nah, terdapat di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kamu meyakini Yesus terkutuk. Apakah ada utusan Tuhan itu yang terkutuk, sementara Yohanes itu tidak terkutuk? Gimana ya maksudnya? Jadi ya memang dia jadi terkutuk. Dia jadi terkutuk karena kan disalib kan, mengambil hukum orang-orang yang terkutuk. Jadi apakah ada utusan Tuhan itu terkutuk? Kan nggak mungkin lah, saudara. Selamat siang kan. Oh ya, kalau utusan Tuhan terkutuk ya oke, ya benar-benar tidak mungkin. Tetapi ketika orang mengorbankannya, orang membun-bunnya juga kan, jadi ya ada yang mati. Ya mati apa ya? Mati tragis atau apa juga. Ada yang kayak gitu, jadi seperti itu. Oke, poinnya, apakah kamu meyakini Yesus terkutuk? Setelah barusan yang kamu alami juga untuk mengatakan Yesus terkutuk, ini utusan Tuhan itu terkutuk, kan tidak mungkin. Ya, tidak. Apakah dalam keyakinanmu Yesus terkutuk sekarang? Tidak. Kalau tidak, maka yang dikatakan Bible itu apakah Yesus yang asli atau bukan? Ada yang palsu. Yang di Galatia 3 itu ya. Galatia 3:13 itu. Iya. Sudah ada yang di bawahnya. Makanya kembali begini. Ini juga Silesius ini. Dito, selamat siang Kang Dito. Ya, siang menjelang sore. Maka Sore, keputusan yang disampaikan, sabar dulu, keputusan yang disampaikan oleh saudara Karol bahwa Yesus itu tidak terkutuk, yang dikatakan Paulus di Galatia 3:13, maka Kristus di situ bukanlah Yesus, kan gitu, yang utusan Tuhan yang dilahirkan secara istimewa dari perempuan suci, tetapi yang dimaksudkan Paulus adalah Kristus telah menjadi kutuk, kan gitu. Kristus itu kan tidak dijabarkan bahwa itu adalah Yesus. Nah, di sini letak daripada fundamental keyakinan kekristenan. Kalau tidak meyakini Yesus itu bukan satu-satunya Kristus, seperti halnya yang dia katakan di dalam Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias.
mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, berkata Kristus di situ, kalau kita lihat apakah Kristen ini adalah Kristus, mari kita sama-sama cek Galatia pasal 3 nomor 27. Nah, maka di situ orang Kristen juga Kristus. Anggota Kristus ya sudah pasti Kristus. Anggota polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Apakah Karol masih anggota Kristus, Karol? Atau Pak Selesius? Sesuai dengan Bible, apakah Anda anggota Kristus? Ya, kasih waktu saya dulu untuk boleh nggak? Boleh nggak? Saya menjelaskan ya. Apa yang dijelasin? Silakan. Ya, jadi Paulus mengatakan Yesus mati di tiang salib karena terkutuk karena dosa ya. Jangan lupa Bang Dito ya. Yesus terkutuk karena dosa manusia ya. Jangan Bang Dito berhenti di Yesus terkutuk gitu aja. Jadi ada kalimat selanjutnya itu Yesus terkutuk karena dosa manusia. Itu poin yang pertama Kang Dito ya. Di mana tertulisnya? Coba, di mana tertulisnya Yesus terkutuk oleh dosa manusia, di mana? Karena dosa. Lihat, baca di Iya, di mana? Ayat yang kamu baca tadi. Coba kau baca sekarang. Ya, oke, sebentar. Yesus terkutuk karena dosa ya. Yesus terkutuk. Bentar Kang Dito ya. Saya buka Alkitab nih. Ya, ini di Galatia 3 Bang Dito ya. Galatia 3 ayat 13. Ini Paulus yang berkata, ya. Paulus yang berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan. Jangan kau tambah-tambahi, jangan kau tambah-tambahi, nggak ada Yesusnya. Ini Galatia 3 gitu. Iya, nggak ada Yesusnya, tulisan Yesusnya nggak ada, jangan kau tambah-tambahin. Ini saya baca di Alkitab loh, Kang Dito. Tampilkan, jangan kau menipu. Tampilkan. Mana ada tertulisnya Yesusnya di situ? Kau nipu aja kau. Sebentar Kang Dito. Kang Dito, sebentar. Gimana ya cara? Sebentar. Ini saya lagi mana caranya? Nggak ada tulisan Yesusnya, adanya Kristus. Ini saya baca di Alkitab loh Kang Dito. Ya udahlah, kalau memang Kang Dito nggak percaya ya sudah. Ya, kalau nggak Kang Dito. Tapi saya bacakan ya, izinkan ini saya baca Alkitab. Ya. Coba putar kamera. Coba lihat, perlihatkan yang ada Yesusnya nggak? Coba lihat. Ini loh, ini kata Paulus loh ya. Paulus berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Itu Coba kata Paulus. kau tampilkan data yang kau baca itu. Ada tulisan Yesusnya enggak tuh? Ini saya baca, ini saya nggak ngarang loh abangku. Ya, tampilkan, coba lihat datamu. Perlihatkan datamu itu. Perlihatkan datamu itu. Dekat kamera bang, nampakkan dekat kameranya biar dilihat. Bentar. Ya sebentar ya.
Saya kok belum bisa ya cara balikkan kamera ini gimana sih? Bentar abangku ya. Macet dia ya. Ya saya macet tidak bisa buka kamera ini loh. Macet memang. Pindahin aja ke belakangnya. Iya. Buat kamera Dari belakang. depan pindahin ke belakang. Nah, tinggal disorot aja yang dibaca tadi. Ini saya lagi belajar Kang Dito. Oh, nggak apa-apa. Nggak ada yang langsung hebat orang. Gimana Harus belajar ini? semuanya. Ya. Kamera itu Tapi kan yang ada- jelas yang saya baca ini Kang Dito. Hah? Tampilkan Bang, lebih bagus ditampilkan biar semua orang lihat yang abang baca itu benar atau tidak. Ya, entar. Nah, mantap. Iya, kan keren. Ya. Kelihatan nggak ya? Soalnya ini agak gelap ya. Tantan. Kelihatan nggak, Bang? Apa yang kau baca itu? Bible kah atau apakah? Kebalik kameramu tuh. Kelihatan nggak? Nggak bisa kebaca, kebalik kameramu tuh. Tantan. Gimana cara? Waduh, ini gimana ini? Ya, gimana ya? Cara balikin kamera ini gimana? Aduh, bisa Kak? Bisa kelihatan? Nggak kelihatannya? Blur. Udah lah, dia ini belum ya, belum yang jelas data ini Kang Dito, ini dari Alkitab ya, Galatia 3. Kalau Kang Dito mau baca, silakan. Galatia 3 ayat 13. Paulus berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Ya, artinya karena dosa manusia, dia itu disalibkan. Seperti itu Kang Dito. Ya, kalau Kang Dito tidak percaya data ini ya sudah, saya turun. Ya. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan baca sesuai kemauan Anda gitu loh. Baca secara keseluruhan. Gitu loh. Coba bentar, gedekan punya saya, moderator. Entahlah apa-apa yang dia baca itu. Tuh, izin guru ndak, saya pinjam tempat dulu biar dibesarkan full. Nih, maka Kristus sudah menebus kita dari kutuk Taurat. Ini terjemahan lama. Yang kau baca apa? Galatia 3 kan tuh. Iya, Galatia 3:13. Yang kau baca apa? Tafsir. Sama. Tafsir. Itu nggak ada Bukan Yesusnya. tafsir, di situ. ini dari kitab aslinya abangku. Maka Kristus sudah. Dengar dulu. Paulus berkata, ini kan tulisan Paulus toh. Paulus berkata, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Itu Sebab kata Paulus. tertulis Yesus terkutuk, begitu Bukan. jadinya. Jadi kau menghendaki Terkutuklah Yesus orang terkutuk. yang digantung pada tiang salib. Siapa orang itu? Yesus. Iya kan, Yesus yang disalib ini kan Yesus toh. Yesus disalib itu karena dosa-dosa manusia. Berarti Yesus terkutuk. Kan ayatnya sangat jelas tuh abangku. Iya, berarti kau menghendaki Yesus terkutuk. Terkutuk karena dosa.
Karena dosa. Jawab saja iya atau tidak. Kenapa sih repot sekali lo orang ini? Iya, kan saya sudah jawab iya, terkutuk karena dosa manusia. Oke, Yesus terkutuk. Nah, sekarang ku tanya Karena samamu. manusia, karena dosa-dosa manusia. Oke, ku tanya samamu. Itu loh. Yesus itu manusia apa Tuhan? Utusan atau Tuhan? Ya, yang terkutuk itu adalah Yang ku tanya Yesus. samamu. Yesus sebagai manusianya, gitu loh Kang Dito. Apanya lagi? Karena dia bilang Yesus, dengar dulu Kang Dito, karena Yesus gitu? Ya kau lah yang dengarkan aku. Orang aku lagi bertanya samamu, malah kau suruh dengar aku dengerin kau. memiliki dua kodrat. Dengar. Kodrat ilahi dan kodrat insani. Jadi Oke, yang udah aku ikutin kau, kodrat insaninya, Oke. Kang Dito. Oke, cukup. Tuh. Ku ikutin kau. Cukup. Jadi menurutmu Ya. Yesus ini manusia dan sekaligus Tuhan. Sekarang jelaskan Ya, sama kan aku. memiliki dua kodrat ya. Iya, oke. Pertanyaanku, kalau kau mengatakan Yesus memiliki dua kodrat, pada waktu Yesus ke toilet, dia manusia apa Tuhan? Mana ayatnya Kang Dito? Kutanya samamu, kalau Yesus itu Iya, masuk ke ayatnya toilet, mana Yesus ke toilet gitu loh. kau mau jawab nggak? Loh, ya saya jawab ketika itu ada dalam Alkitab. Kalau kita membayangkan yang kau katakan Yesus Jangan bayang-bayang manusia, abangku. Tanya sesuai Alkitab. aduh, Ya. kau mampu mau Kalau jawab ada atau tidak? ayatnya yang mengatakan Yesus ke toilet, Kau mau ayo kita mampu bahas. mau jawab atau tidak? Loh, saya jawab kalau sesuai dengan Alkitab. Oke, sesuai dengan Bible, apakah ada tertulis Yesus manusia 100%, Yesus 100% Tuhan? Dia dilahirkan. Pertanyaanku, ada nggak 100%. tertulis di Biblemu Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan seperti muncungmu tadi bilang? Ada nggak? Ada Bang Dito. Ada nggak tertulisnya 100% manusia, 100% Tuhan? Ya, tertulis ya, tertulis. Di mana? Tapi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu kata Yesus loh. Itu menunjukkan dia memiliki dua kodrat. Yang 100%-nya di mana? Sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Ya, udah ngarang aja, aku nggak ada di Bible itu. Loh, kok nggak? Turun aja sampah kau. Nggak, kalau nggak sanggup itu tinggal bilang gitu loh. Saya menguji apa yang kau tadi bilang, kalau Yesus itu manusia dan juga Yesus itu Tuhan. Pada waktu Yesus ke toilet, ini Yesus yang Tuhan apa Yesus yang manusia?